Pemirsa masih di Idea Session Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dengan pencapaian penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini dan bagaimana saham-saham yang direkomendasikan untuk jangka pendek terutama untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ada Astra International 6.700 hingga 7.100. Hari ini lebih cenderung tertekan untuk Astra International. Kemudian Harum dari Batubara juga masih direkomendasikan pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di 1.700 hingga 2.000. Kemudian Saratoga juga direkomendasikan buy 2.400 hingga 3.100 dan INTP juga direkomendasikan buy di 9.100 dan 1.800. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yosep Gabetua, Senior Analis of Creative Trading System. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali. Di tengah penguatan indeks harga saham gabungan ada 4 saham yang Anda rekomendasikan. Pertimbangan seperti apa untuk keempat saham ini, Pak Yosep, dipilih di tengah penguatan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini, terutama dari sisi teknikal. Yang pertama untuk Astra International, hari ini tampaknya cenderung tertekan. Apakah momentum ini bisa dimanfaatkan dengan target sampai ke 7.000 tadi, Pak? Oke, kalau untuk Astra International sebenarnya salah satu gambarannya kenapa saya merekomendasikan 4 saham ini. Kalau misalnya kita masuk ke saham-saham perbankan atau misalnya ke saham-saham di sektor energi aja, itu mungkin kita cuma join the hype aja, kita nggak dapat keuntungan yang secara maksimal. Tapi 4 saham ini salah satu 4 saham yang menurut saya, pandangan saya pribadi, ini 4 saham yang punya potensi dan harganya masih relatif rendah. Contoh Astra ini pun masih dalam kondisi tertekan, dia sideways cukup lama, lalu akhirnya koreksi juga hari ini, dan menurut saya justru koreksi-koreksi di momen seperti ini yang menjadi momentum baik untuk bisa memanfaatkan buy on weakness di saham Astra. Seperti itu, Mas David. Di level penutupan hari ini 6875 ketika sesi pertama dibuka esok hari, Pak Yosep? Ya, kalau menurut saya ini level entry yang cukup bagus, atau mungkin kalau misalnya terjadi koreksi yang lebih dalam, saya pun akan lebih berminat untuk saham Astra. Baik, diamati ketika sesi pertama dibuka esok hari, begitu ya, Pak? Betul. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Ada Harum, saham pilihan yang kedua, buy on weakness 1.700 hingga 2.000. Dan Harum juga ditanyakan penanya yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, Bapak Haryono yang ada di Bandung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Harum, apakah masih ada peluang penguatan atau sudah waktunya jual ini? Analisis Anda untuk Harum, Pak Yosep? Kalau untuk Harum secara teknikal ini harga sahamnya pun masih relatif rendah dibandingkan pertengahan tahun 2022. Jadi kalau misalnya melihat dari transaksinya dan melihat dari momentum secara teknikalnya, ini menurut saya masih relatif lebih lebar potensi peluangnya dibanding saham-saham yang berada di sektor yang sama kayak gitu. Jadi untuk target sendiri mungkin kalau boleh kasih target di 2000 itu menurut saya target profit terdekat untuk bisa kita manfaatkan di saham Harum. Di posisi harga saat ini belum direkomendasikan profit taking, di hold saja Pak Yosep? Di hold saja. Oke, untuk lebih memaksimalkan profit di Harum, sayang sekali Pak Haryono di Bandung ini tidak menyebutkan sudah ambil posisi di level berapa begitu. Artinya sudah waktunya sell atau belum? Artinya ini juga sudah profit. Artinya di level 2.000-an ya Pak untuk profit taking untuk Harum, penutupan hari ini di 18.10. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Saratoga juga direkomendasikan buy 24 hingga 3.100. Analisis secara teknikal untuk Saratoga. Saratoga sama seperti 2 saham sebelumnya, saya melihat ada pola akumulasi yang terjadi di level yang cukup rendah. Ini saham Saratoga berada di level yang relatif rendah dibanding harga di bulan April lalu. Jadi ini menurut saya salah satu potensi yang baik kalau misalnya kita mau mencari peluang di saham-saham yang terdiskon cukup besar dalam beberapa bulan terakhir. Ya, Pak Yosep, untuk menggambarkan posisi diskonnya di April kemarin sempat menyentuh ke level berapa, Pak? Di April itu sempat di 3.800 saham Saratoga, sekarang dia ada di level 2.700-an. Jadi ini menurut saya satu peluang yang cukup menarik lah, apalagi kalau misalnya ngelihat transaksinya ada indikasi akumulasi. Jadi ini satu peluang yang cukup menarik menurut saya.
Dengan target price terdekat tadi ke level 3 ribuan ya Pak? Ya, 3.100. Baik, penutupan hari ini di 2710 menguat di 3,83%, kemudian sebelumnya Saratoga sempat menyentuh ke level tertingginya di 3.850, terutama di perdagangan April, pemirsa. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari produsen semen INTP. Buy on direkomendasikan buy 9.100 hingga 98 pemirsa. Sebelumnya ini sempat tertekan Pak Yosep mengingat kinerja mereka kurang begitu bagus di semester pertama di 2021. Yes, kalau untuk INTP benar itu yang tadi Mas David sempat mention juga bahwa kinerja INTP sendiri ini kurang baik nih untuk semester 1 tahun 2022 ini. Tapi ada satu poin yang jadi safety factornya mungkin adalah dari emitennya sendiri ini masih terus memborong, masih melakukan buyback untuk saham ini. Artinya mereka sendiri pun masih punya kepercayaan bahwa emiten ini masih bisa membalikan keadaan atau misalnya masih bisa membuat kondisi yang lebih baik untuk beberapa waktu ke depan. Jadi ada buyback yang cukup besar dari emitennya dan harganya pun masih cenderung sideways. Menurut saya ini salah satu momentum yang menarik. Kalau misalnya biasanya ada buyback seperti itu harganya dibuat turun, tapi ini dibuat sideways. Mungkin mereka juga berusaha mencari capital gain dari sini selain menyerap dividen dari emitennya sendiri. Seperti itu Mas David. Penutupan hari ini masih di 94, sementara target resisten dari Anda di 9.800. Ini ya. 9.800 sampai target kapan ini Pak Yosep? Sepekan ke depan? Kalau misalnya untuk 9.800 sih ini menurut saya mungkin 2-3 minggu lah. Oke. Kalau misalnya melihat volatilitas INTP yang kurang begitu volatil dalam beberapa waktu terakhir. Baik, 4 saham pilihan pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yosep, untuk pertanyaan di WhatsApp interaktif kami ini sudah cukup banyak yang masuk. Kita akan coba ulas satu persatu karena beberapa tadi juga sekaligus dengan pembahasan juga sudah menjawab beberapa pertanyaan. Kita ke Medan terlebih dahulu, ada Bapak Ari. Ini masih dari pertambangan batubara. Adaro Mineral untuk 2 hari ke depan. Tapi sayang sekali tidak menyebutkan sudah ambil posisi di level berapa Pak untuk Adaro Mineral? ADMR sendiri kalau misalnya ngelihat dari posisi sekarang ini secara teknikal ini posisi yang cukup menarik karena sedang sideways dan ada indikasi akumulasi juga dalam beberapa minggu terakhir. Jadi kalau misalnya mau entry ini mungkin satu titik yang menurut saya bisa dimanfaatkan karena ya memang harganya sedang cukup tenang, relatif lebih tenang dibandingkan awal tahun 2022. Jadi ya, ini mungkin jadi titik entry yang baik di harga penutupan hari ini. Baik, untuk 2 hari ke depan Pak? Kalau untuk 2 hari ke depan saya pikir belum akan berubah banyak. Secara sentimen pun belum ada yang bisa dikatakan cukup seksi untuk akhirnya membuat harga saham ADMR ini bergerak volatil. Jadi mungkin akan naik turun di range 1.700 sampai 1.600, mungkin akan ada di range itu aja Mas David. Baik, jawaban untuk Pak Ari yang ada di Medan untuk Adaro Mineral. Hari ini penutupan di 1665 menguat di 1,52%. Pak Yosep, waktu kita cukup terbatas. Kita akan lanjutkan membahas pertanyaan dari Bapak Siahotang. Kali ini masih dari Medan nih Pak. Untuk Tekim direkomendasikan tidak? Mohon analisis support dan resistennya. Tekim kemarin juga sempat naik signifikan pasca rilis kinerjanya yang cukup bagus. Hari ini koreksi di 2,46%. 6950 pasti direkomendasikan tidak untuk Tekim, Pak Yosep? Kalau untuk Tekim sendiri ini mungkin penurunan yang signifikan hari ini terjadi atas koreksi yang koreksi dari pergerakan signifikan Tekim yang naik signifikan tanggal 2 September atau penutupan minggu lalu. Kalau untuk level-level entry-nya kalau melihat dari transaksinya ini masih ada akumulasi yang cukup besar, bahkan relatif besar pada di 4 hari sebelum hari ini itu ada akumulasi yang cukup besar. Jadi kalau misalnya pun memang mau memanfaatkan momentum di saham ini mungkin bisa ditunggu di level 6.700 atau di level 6.800 sebagai titik entry pointnya.
Baik. Seperti itu Mas David. Oke, ada Tekim, ada INKP, Pak. Nah, kebetulan INKP juga ada yang Iya. nanya ini, Pak Yosep. Dari Raizan di Banda Aceh ini, mau masuk ke INKP di level berapa direkomendasikan, Pak? Kalau INKP-nya sendiri ini sebenarnya saham yang kurang lebih pergerakannya hampir mirip dengan saham Tekim, itu di 8.500. Oke, di 8.500 untuk saham Tekim. Ambil posisi ya. Iya, untuk entry point-nya. Oke, penutupan hari ini masih di 8725. Artinya tunggu koreksi lebih dalam lagi untuk INKP. Ya. Baik, kita akan coba bahas pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Jenny menanyakan untuk BMTR, Pak. Sudah ambil posisi di 376. Apakah masih boleh di hold atau tidak, Pak Yosep? Kalau untuk BMTR sebenarnya ini salah satu saham yang masih cukup hot. Kalau misalnya kita mau menantikan volatilitasnya dalam beberapa waktu dekat, itu ambil posisinya di level berapa Mas David? 376, Pak. 376. Kalau misalnya masih floating loss lah. Ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi sekarang, saran saya hold dulu aja dengan batasan di level 340 untuk level cut loss-nya. Kalau misalnya keluar dari level tersebut, mungkin dipertimbangkan untuk cut loss jenak dan cari momentum lagi kalau misalnya memang masih mau masuk saham tersebut. Oke, dari BMTR ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Behit, Pak, sudah ambil posisi di 79, Pak Yosep. Behit. Ya. Oke. Langsung support dari resistennya, Pak. Waktu kita cukup terbatas, Pak Yosep. Oke, kalau Behit untuk supportnya ada di level 70. Di level 70 kalau misalnya mau manfaatkan supportnya, dan resistennya mungkin yang terdekat itu ada di 90. Ya ini bisa 50-50 trade lah kayak gitu. Baik. Kita ke Makassar, ada Bapak Andi. Mohon analisa untuk saham ESA sudah masuk di 1120, Pak Yosep. 1120 Ya. untuk saham ESA. Oke, ini menurut saya ini dibiarkan aja, di hold dulu aja untuk saham ESA sendiri dengan target 1300 dan level supportnya di level 1100. Ya, level 1100 untuk supportnya. Baik, penutupan hari ini di 1145 sudah profit, masih cukup tipis untuk ESA dari Bapak Andi di Makassar. Kemudian kita kembali ke Jakarta, ada Ibu Rini, BBTN sudah punya posisi di 1510. Support dan resistennya, Pak Yosep? Di 1510 ya? Ya. Di 1510 untuk BBTN, kalau untuk targetnya mungkin ada di 1600 dengan supportnya di 1500 atau 1400. Itu level supportnya. Kalau di bawah itu mungkin dipertimbangkan untuk cut loss. Baik, kita beralih ke Bekasi, ada Bapak Anggia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Antam sudah beli di 2100. Hari ini menguat cukup signifikan, tapi masih nyangkut nih Pak, karena penutupan hari ini di 1970. Peluang Antam untuk balik ke 2100, Pak Yosep? Antam menurut saya di tengah momentum seperti ini masih sangat possible untuk bisa balik ke level 2100, bahkan mungkin ke level 2200 dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Itu sangat mungkin lah kalau misalnya ngelihat volatilitasnya Antam masih sebesar ini. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Andrew dari Tangerang Selatan untuk BRMS, Pak. Jangka pendek sudah punya di harga 250. Hari ini kalau tidak salah juga mengalami koreksi, Pak Yosep. Oke, untuk BRMS ini masih satu grup sama Bumi. Ya. Jadi dua saham ini pun masih cukup volatil. Kalau misalnya dua level support yang bisa diperhatikan itu adalah level 220, dan dengan target menurut saya 260 itu masih sangat mungkin untuk tercapai. Oke. Untuk kita beralih ke Purwokerto, BRMS. ada Bapak Ari. Terima kasih sudah bergabung untuk saham SGER, Pak. Seger di 950, prospeknya untuk jangka pendek. Untuk saham Seger sendiri, ini salah satu saham energi, tapi mungkin kurang bergerak relevan dengan sentimen-sentimen di sektor energi. Jadi ini nggak bisa ngikutin sentimen di sektor energi. Mungkin akan coba technical, murni pure technical lah.
820 itu untuk level supportnya, dan target di level 1100 lah targetnya. Di hold saja ya Pak, 950 Ya, di hold. sudah ambil posisi. Hari ini ditutup di 95 plus, sudah low sebenarnya, tapi masih direkomendasikan hold, masih ada peluang ke level 1000-an Bapak Ari di Purwokerto. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Yosef, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi dan kami mohon maaf, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan selanjutnya. Pak Yosef, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Sehat selalu Mas David, terima Baik, kasih. ada Bapak Yosef Gabetua, Senior Analyst of Creative Trading System, dan berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.